Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Agustin dengan NIM 2024 10 10 10 15 dari kelas Jaringan Komputer C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS Jaringan Komputer untuk kelas praktikum. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 3 karena saya berNIM ganjil. Untuk soalnya, yaitu kan ada 5 perusahaan di mana perusahaan tersebut saling bersaing di bidang network. Perusahaan A dan B saling membantu untuk menyaingi perusahaan C dan D. Perusahaan C dan D juga saling membantu satu sama lain, dan perusahaan E dia berdiri sendiri. Dalam pembangunan sebuah jaringan, setiap perusahaan memiliki kelebihan masing-masing. Nah, untuk yang pertama yaitu soal saya, perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A 10 dan B 15. Tidak dicantumkan semuanya, minimal 4 device, dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 200 meter. Kemudian 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ini menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu strategi dari perusahaan A dan B. Akan menjelaskan untuk topologi yang soal nomor 1. Yang saya lakukan pertama itu adalah membuat topologi terlebih dahulu. Di sini untuk topologinya, anggap saja sebelah kiri merupakan perusahaan A dan sebelah kanan adalah perusahaan B. Jadi untuk yang sebelah atas ini, yang ada 5 PC dengan disambungkan dengan switch ke router, ini merupakan klien yang ada di perusahaan A dengan jarak di bawah 100 meter. Sedangkan untuk yang bawah ini menggunakan kabel fiber, ini untuk klien yang jaraknya lebih dari 100 meter. Itu di sini saya hanya pakai 4 PC saja. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini ibaratkan untuk perusahaan B, dengan yang atas untuk klien perusahaan B, 8 klien yang jaraknya tidak di bawah 100 meter, kemudian yang bawah ini untuk yang jaraknya di atas 100 meter menggunakan kabel fiber. Kemudian setelah membuat topologi seperti ini, yang dilakukan selanjutnya adalah mengisi IP pada PC masing-masing PC. Sebagai contoh untuk PC 8, di sini saya isi dengan 192.168.10.2, kemudian subnet max-nya dan default gateway-nya. Terus 192.168.1.15. Kemudian diisi untuk semua PC-nya. Setelah semua PC ini sudah terisi, ini untuk PC yang 1, PC 30 itu 192.168.40.7 dengan default gateway 192.168.1.16. Kemudian untuk router, untuk yang pertama fast Ethernet 0/0, ini untuk menghubungkan dengan switch yang sebelah sini. Itu kita masukkan IP address-nya itu 192.168.10.1. Kemudian untuk yang bawah itu fast Ethernet 1/0, maksudnya fast Ethernet 4/0, karena ini kan pakai kabel fiber, jadi pakai yang ini. Itu dimasukkan IP-nya yaitu 192.168.20.1. Setelah itu nanti saja. Untuk router yang satunya, untuk menyambungkan sama fast Ethernet 0/0 untuk yang sebelah sini, yang masukkan IP-nya itu 192.168.40.1. Kemudian fast Ethernet 4/0 untuk yang bawah ini, itu akan di-on-kan, terus diisikan IP-nya yaitu 192.168.30.1. Itu maka ini sudah terhubung. Kemudian untuk router dan routernya, karena routernya tadi terhubung melalui serial 2/0, ini di-on-kan, kemudian
diisi dengan IP routernya. Di sini saya pakai 192.168.1.15 karena saya NIM 22.4.10.10.10.15, NIM terakhirnya itu 15, jadi pakai 15. Kemudian untuk yang satunya ini diisi router 192.1.168.1.16, kemudian di-on-kan. Setelah itu, agar antara PC ini dengan PC ini dan ini atau bisa melewati router ini, itu pakai diatur dengan statik, yaitu dengan memasukkan, ini karena saya sudah memasukkan ya, untuk network address-nya itu, untuk sebelah sini yang bawah itu 192.168.30.0 via melalui router ini, IP router ini dimasukkan 192.168.1.16. Kemudian untuk yang sebelah ini, sebelah kanan atas ini, itu networknya 192.168.40.0. Nah, ini via, yaitu melalui router ini dimasukkan IP-nya itu 92.168.1.16. Kemudian untuk router yang sebelah sini, untuk mengatur yang jaringan sebelah sini, untuk PC yang sebelah sini, dengan yaitu yang pertama, yang atas ini, itu networknya 192.168.10.0 via ini masukkan IP routernya yaitu 192.168.1.15. Untuk masukannya, saya lupa tadi menjelaskan melalui yang 3 kolom di atas, di mana network itu yang 192.168.10.0, maksnya itu seperti tadi 255.255.255.0, kemudian next hop-nya ini router yang akan dilalui yaitu 192.168.1.15. Kemudian untuk PC yang bawah itu networknya itu 192.168.20.0, kemudian next max-nya 255.255.255.0, next hop-nya sama 192.168.1.15. Nah, setelah itu maka ini udah bisa untuk dicoba kirim pesan. Kita coba PC ini dengan PC ini terlebih dahulu. Sukses. Kemudian ini dan ini. Kemudian coba lagi ya. Sukses. Kemudian untuk yang bagian ini PC 8 dan PC 30. Kemudian coba yang PC 8 dengan PC 19. Lalu coba dari gedung ini ya. Ini kan ceritanya gedung B, PC 29 ke gedung A, PC 14. Bisa. Jadi untuk soal nomor 1 penyelesaiannya seperti itu. Terus selanjutnya soal nomor 3, yaitu perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara yaitu WAN dan LAN dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Nah, untuk yang nomor 1 ini, maaf, untuk yang nomor 3 ini, seperti tadi saya buat dulu topologinya, itu dengan menggunakan 1 router, kemudian 3 switch, lalu PC-nya saya 4 dan 4. Nah, di sini untuk yang ini kan perusahaan memiliki 50 klien,
di mana 30-nya itu berjarak 70 dan sisanya 400 meter. Nah, yang 70 meter ini adalah sebelah kanan ini. Jadi dia menggunakan kabel biasa ya. Nah, ini untuk yang 70 meter karena masih di bawah 100 meter, sedangkan yang di atas 100 meter tadi menggunakan kabel fiber. Lalu setelah topologi ini jadi yang dilakukan selanjutnya, kalau tadi kan untuk IP-nya itu ditata manual. Nah, itu yang ini diminta di HCP. Nah, di HCP itu maksudnya nanti PC-PC di sini tuh akan mendapat IP otomatis dari routernya. Nah, untuk cara mengaturnya, karena sebenarnya saya sudah udah ngatur di awal tadi. Nah, di sini tapi tadi saya sempat mendokumentasikannya. Jadi cara mengaturnya itu dengan pertama masuk di CLI router ya, kemudian router enable, kemudian configure terminal, kemudian config interface flash external 0/0. Ini dilihat dari part yang nyambung dengan switch-nya ya. Yang nyambung dengan switch ini kan pas alternate 0. Nih. Kemudian no shutdown yaitu untuk menghidupkannya. Kemudian setelah itu IP address, masukkan IP address-nya. Di sini saya pakai 192.168.10.15. Kemudian max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter, kemudian exit. Kemudian ketik IP DHCP pool perusahaan E, karena di sini kan tadi ibaratnya perusahaan E. Kemudian masuk ke router DHCP config ini, kemudian masukkan networknya itu 192.168.10.0, kemudian max-nya 255.255.255.0, kemudian default routernya ini untuk routernya yaitu 192.168.10.15 karena saya 15, kemudian exit, kemudian ada lagi habis exit dari DHCP config itu IP DHCP include address 192.168.10.15. Nah, kemudian enter. Nah, begitu saja sudah bisa. Nah, sini ini sudah teratur, sudah on juga, dan ini juga udah hijau semua. Ini sudah terhubung. Bisa dites melalui kirim pesan. Sukses. Sukses. Nah, sukses. Seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya dari soal UAS jaringan komputer praktikum yang telah saya kerjakan. Untuk kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.